muslim masuk Islam itu berat, tak sama dengan kita mudah jadi orang Islam. Apa bukti? Lahir Islam langsung. Mana ada perjuangan kita mau jadi orang Islam? Lahir Islam langsung. Tapi kalau dia orang kafir masuk Islam itu berat perjuangannya. Apa perjuangannya? Ada yang bengkak-bengkak badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Arafah. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam Masjid Al-Arafah, orang tua kami, tokoh masyarakat, bersama seluruh jamaah tamu-tamu Allah yang mulia. Mari kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai malam ini kita masih diberi oleh Allah banyak nikmat. Semoga dengan bersyukur itu kita senantiasa diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ucapkan pula salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sering bersolawat, terlebih di malam Jumat dan besok di siang Jumat. Semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita boleh di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tamu-tamu Allah yang mulia, kita diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat. Berapa banyaknya tak sanggup kita menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. An-Nahl ayat 14. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah itu, kamu tidak sanggup menghitungnya. Jika air yang ada di laut dijadikan tinta, seluruh dedaunan adalah kertas dan ranting-rantingnya sebagai pena. Lalu kita catat nikmat-nikmat Allah itu. Habis air di laut, habis seluruh ranting dan laut, didatangkan lagi tambahan sebanyak itu, maka nikmat Allah Ta'ala belum selesai untuk dicatat. Begitulah banyaknya. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehatnya badan, dan masih Allah berikannya kepada kita kesempatan. Ini dua nikmat luar biasa. Tapi oleh sebahagian manusia dipandang biasa-biasa saja. Ini dua nikmat besar, tapi kadang-kadang manusia memandangnya kecil. Sering manusia, kata Rasulullah, tertipu dengan dua nikmat ini. Apa maksud tertipu?
mereka dapat nikmat tapi merasa tak dapat, lalu mereka tak bersyukur. Siapa yang menyebutkan seperti itu Pak Ustaz? Nabi kita Muhammad SAW. Hadisnya sahih, rawinya Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat hebat, tapi manusia sering tertipu dengan dua nikmat ini. Dapat nikmat tapi tak merasa dapat, lalu mereka tak bersyukur. Apa dua nikmat tersebut? Satu, sehatnya badan. Yang kedua, Allah masih berikan kepada kita waktu atau kesempatan. Makanya dalam Al-Quran itu tak ada ayat yang menyebutkan kebanyakan manusia itu pandai bersyukur. Satu pun tak ada ayat seperti itu. Tapi yang ada adalah kebanyakan manusia tak tahu bersyukur. Jadi yang banyak itu kata Allah yang tak mau bersyukur, yang sedikit cuma yang mau bersyukur. Semoga kita ini termasuk dalam golongan yang sedikit. Amin. Siapa golongan yang sedikit itu? Yang mau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Saya berani katakan, misi dan visi iblis sukses. Masa Ustaz ngomong seperti itu? Kita tengok Al-Quran Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis itu akan goda kita dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Lalu apa ujung-ujungnya? Akan engkau dapatkan kebanyakan manusia itu tidak bersyukur, kata iblis kepada Allah. Dan Allah memang menyebutkan dalam Al-Quran, walakin aktsarun nas la yashkur. Kebanyakan manusia itu tak pandai bersyukur. Berarti yang pandai bersyukur itu sedikit. Sekali lagi, semoga kita termasuk dalam golongan yang sedikit ini. Amin. Yang pertama, jemaah, nikmat sehat. Saya pernah mendengar ceramah Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazahar. Jadi pada suatu hari dia ngisi ceramah di sebuah bank. Jadi dia tak melihat pimpinan bank tersebut. Setelah ceramah bertanya dia kepada jemaah, mana Pak pimpinan? Kata jemaah, pimpinan berobat ke luar negeri. Kemana? Ke Malaysia. Apa sakitnya? Sakit jantung. Jadi ceramah bulan depan, ada Pak pimpinan, bertanyalah Buya kepada Pak pimpinan tadi. Betul sakit Pak? Iya, tapi sekarang alhamdulillah sudah sehat. Apa sakit? Sakit jantung. Kemana berobat? Ke Malaysia. Jadi diperiksa oleh dokter, maka dokter berkesimpulan jantung saya mesti dioperasi. Jadi Pak pimpinan itu bercerita, saat jantungnya dioperasi, dia mesti menyewa sebuah alat di mana alat itu mirip-mirip fungsinya dengan itu. Kalau sama tak mungkin. Yang satu jantung asli buatan Allah, yang satu buatan manusia, tak mungkin sama. Tapi waktu jantung itu dioperasi, biar darahnya tetap bisa terpompa, dia mesti sewa alat di mana alat itu fungsinya mirip-mirip jantung. Buya bertanya, berapa sewanya satu jam? 60 juta. Disewa berapa jam? 3 jam. Kalau satu jam 60 juta, disewa 3 jam, berapa mesti bayar? 180 juta. 180 juta. Allah kasih kita jantung, mulai kita dari dalam rahim ibu sampai malam ini, demi Allah, Allah tak pernah minta sewa.
sewa 1 jam 1 juta, kita mesti bayar sehari semalam 24 juta. Yang dibayar tidaklah jantung kita sendiri, jantung istri mau dibayar juga, istri 3 karena poligami bapak ini. Anaknya 7 tambah 3 10, tambah jantung dia 11 kali 24 juta setiap hari. Apa tak hancur? Tapi alhamdulillah Allah tak minta sewa, Allah hanya minta bersyukur. Bersyukur ini pun ternyata banyak manusia yang tak mau. Kata Allah, bersyukur pun banyak orang tak mau. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia. Lalu yang kedua, apa nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita? Nikmat waktu, nikmat kesempatan. Ini juga nikmat luar biasa. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia. Nanti setelah wirid lalu isya, setelah isya kita pulang, sampai di rumah, ambil pena 1 kertas lembar. Untuk apa Ustaz? Catat di kertas itu nama kita dan nama-nama orang yang sebaya dengan kita. Semuanya yang masih kita ingat, baik yang sudah meninggal termasuk yang masih hidup, catat semua. Kawan sama-sama main di kampung dulu, sama kuliah, sama SD, sama SMP, catat semua. Setelah dicatat, yang sudah mati checklist. Yang sudah mati checklist. Nama kita usah checklist. Masalahnya kita masih hidup. Nanti setelah checklist mati pula. Setelah di checklist semua, ucapkan alhamdulillah. Kenapa kita mesti ucapkan alhamdulillah? Allah masih beri waktu kepada kita. Allah masih beri kesempatan. Kawan yang sudah kita checklist tadi, waktu mereka tak ada lagi, habis sudah. Kita masih diberi oleh Allah waktu. Kita masih bisa salat berjamaah, kita masih bisa infak sedekah, masih bisa silaturahmi, masih bisa zikir, masih bisa puasa, masih bisa duduk di majelis ilmu, masih bisa dan masih bisa. Karena apa? Kita masih diberi waktu. Kawan yang sudah meninggal tadi tak bisa apa-apa lagi. Apa tak wajar kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillah? Kawan kita yang mati itu tak bisa sholat berjamaah lagi seperti kita. Ini tak lama lagi puasa, mereka tak bisa puasa lagi. Memang setelah meninggal ada 3 amal terus mengalir. Memang ada. 1, doa anak yang soleh. Kalau anak soleh, ini anaknya melato-lato kerja, melato-lato kerja. Yang kedua, kata Rasulullah, sedekah jariah. Dia waktu hidup sembelih, apa yang dia dapatkan? 0. Yang ketiga, ilmu bermanfaat. Dia usahakan memberi ilmu, duduk majelis ilmu aja tak mau, habis total haji, 1 pun tak ada ngalir lagi. Tapi kepada kita alhamdulillah, Allah masih beri waktu, masih banyak yang bisa kita lakukan. Maka bersyukurlah. Jemaah tamu-tamu Allah, saya nak ketengahkan kepada kita sebuah kisah. Kisah kisahnya riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la dari Abdullah bin Shaddad. Bagaimana kisahnya? 3 orang laki-laki dari Bani Uzrah datang menemui baginda Rasulullah SAW. Tapi tak disebut nama 3 lelaki ini, hanya disebutkan dari Bani Uzrah. Mengapa 3 lelaki ini datang ke Rasulullah ingin masuk Islam? Alhamdulillah, oleh Rasulullah dibaiat, disuruh mengucap 2 kalimat syahadat. Maka ketiga-tiganya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sah jadi orang Islam. Kalau orang
non-muslim masuk Islam, itu kan namanya mu'adab. Apa itu mu'adab? Orang yang mesti dilunakkan hatinya, dijinakkan dia, sehingga kita berharap dia tak balik lagi kepada agama awal. Karenanya jemaah yang berbahagia, mu'allim dapat zakat. Kan ada 8 asnaf yang dapat zakat, di antaranya mu'allim. Karena orang non-muslim masuk Islam itu berat, tak sama dengan kita. Mudah jadi orang Islam. Apa bukti? Lahir Islam langsung. Mana ada perjuangan kita mau jadi orang Islam? Lahir Islam langsung. Tapi kalau dia orang kafir masuk Islam, itu berat perjuangannya. Apa perjuangannya? Ada yang bengkak-bengkak badannya, bahkan berdarah-darah dan patah. Kok begitu? Disiksa sama keluarganya. Kenapa masuk Islam? Diusir dari kampung, diusir dari keluarga besar, tak diakui lagi sebagai keluarga. Lalu masuk Islam, bawa pakaian di badan. Kalau tak kita jinakkan, takut membalik. Makanya dijinakkan, dibuat dia patuh, makanya diberi zakat. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat waktu itu. Apa pertanyaan Rasul? Sahabat, kita dapat saudara baru. Siapa kalian yang mau memenuhi kebutuhan hidup mereka yang bertiga ini? Angkat tangan salah seorang sahabat. Siapa namanya? Thalhah bin Ubaidillah. Siapa Thalhah ini? 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dia di antara. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Thalhah ini orang kaya, tapi tak sekaya Utsman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf, tapi kaya. Suka melimpah. Makanya apa katanya? Saya ya Rasulullah. Kita baca dalam buku berjudul 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Thalhah bin Ubaidillah ini pebisnis. Pernah pada suatu hari dia berdagang dapat untung 1 miliar kalau dirupiahkan. Begitu uang dibawa pulang, datanglah malam. Malam itu dia tak bisa tidur. Resah gelisah, bertanya istrinya, kenapa abang tak tidur, Pak? Apa jawab Thalhah? Abang risau, abang takut kalau waktu subuh masuk, uang ini masih ada di rumah kita. Jadi maksud abang menjelang subuh, uang ini mesti dibagi, diimpakkan? Iya. Banyak uang di rumahnya risau ya. Abang risau kalau tak ada uang. Dia banyak uang, risau dapat habis. Awak punya uang banyak, risau cepat habis. Akhirnya mengapa suami istri itu malam tersebut mengumpulkan kantong-kantong. Lalu uang 1 miliar tadi dimasukkan ke kantong-kantong, sebelum subuh sudah dibagi semua. Baru tenang hatinya. Jadi Thalhah itu mantap, istrinya pun mantap. Seperti apa mantapnya istri Thalhah? Mirip ibu-ibu. Kalau beda-beda tipis. Beda tapi beda tipis. Jadi Thalhah inilah apa katanya, ya Rasulullah, mereka bertiga bersama saya. Jemaah, tinggal bersama Thalhah. Thalhah yang menanggung kebutuhan hidup mereka A sampai Z. Pada suatu hari Rasul mengirim pasukan perang, mendaftar salah seorang di antara mereka. Setelah mendaftar, pergi perang, gugur di medan tempur, mati syahid. Kita berubah lagi. Tahun berikut Rasul kembali mengirim pasukan perang. Salah seorang mereka yang berdua tadi ikut perang, gugur di medan tempur, mati syahid. Tinggal 1 orang. Yang 1 orang ini matinya di mana? Di atas tempat tidur. 2 di medan tempur, gugur sebagai syahid.
satu di atas tempat tidur. Mana lebih mantap? Mati di medan tempur syahid atau mati atas tempat tidur? Mati syahid. Apa hebatnya mati syahid? Satu, tak terasa sakit mati. Padahal seringan-ringan mati, seperti dikupas kulit kambing hidup-hidup. Tapi orang mati syahid tak merasakan. Cukup tombak itu yang mereka rasakan, cukup panah yang menusuk badan mereka rasakan. Sakit mati mereka tak rasakan ini. Apalagi kelebihan mati syahid, berdarah-darah, bernanah-nanah, usah dimandikan, kapankan, salatkan, kuburkan. Apa sebab? Darah-darah itu jadi saksi. Dan mereka nanti mati seperti itu. Pertanyaan kubur tak ada, azab kubur tak ada. Yang ada adalah nikmat dan nikmat. Yang mati atas tempat tidur, tak ada hadisnya. Kan begitu. Pada suatu malam, Tolhah bin Ubaidillah tidur dan bermimpi. Apa mimpi Tolhah? Alhamdulillah ketiga-tiganya masuk surga. Apa yang disaksikan Tolhah dalam mimpinya? Yang mati atas tempat tidur duluan masuk surga, yang mati syahid belakangan. Bangun tidur, Tolhah teringat mimpi, dia heran, kok bisa? Yang mati syahid belakangan masuk surga, yang mati atas tempat tidur depan masuk surga. Kayak terbalik nih nomor urutnya. Kan begitu. Tolhah penuh keraguan dan tak percaya, dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku mimpi. Apa mimpimu Tolhah? Ketiga-tiga lelaki yang dulu bersamaku masuk surga, kata Rasulullah. Alhamdulillah. Tapi aku heran ya Rasulullah. Apa yang kau herankan wahai Tolhah? Yang mati syahid masuk surga belakang, yang mati atas tempat tidur masuk surga di depan. Dengarkan apa kata Nabi. Apa yang kau herankan? Yang mati atas tempat tidur umurnya lebih panjang dibandingkan yang mati syahid kedua 1 tahun. Yang mati atas tempat tidur umurnya 2 tahun lebih panjang dibandingkan mati syahid pertama. Coba kau bayangkan, dalam waktu setahun 2 tahun berapa kali salatnya? Berapa kali infak sedekahnya? Berapa kali duduk majlis ilmunya? Berapa kali puasa wajib, puasa sunatnya? Berapa kali baca Qur'annya? Itu yang membuat kalah yang mati syahid. Kenapa yang mati syahid kalah? Karena umur yang mati atas tempat tidur lebih panjang dan dia isi umur itu dengan kebaikan. Makanya ada hadis tadi, tuba liman qala umuruhu wa hasuna amal. Bahagialah orang yang Allah beri umur, dia isi umur dengan kebaikan. Dalam hadis lain, rawinya Imam At-Tirmizi dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, ada sahabat nanya, ayyun nas khair? Siapa manusia terbaik ya Rasulullah? Rasul jawab, man tala umuruhu wa hasuna amal. Orang yang Allah kasih umur, dia isi umur dengan kebaikan. Sahabat tadi nanya lagi, wa ayyun nasyar? Siapa manusia yang buruk ya Rasulullah? Rasul menjawab, man tala umuruhu wa sa'a amalu. Orang yang Allah kasih umur tapi dia isi umur dengan keburukan. Jemaah, saya mau tanya. Kalau dijawab, alhamdulillah. Kalau tidak, biar saya jawab. Siapa sahabat nomor 1 paling baik? Dan dia umat Muhammad nomor 1 paling baik. Siapa? Abu Bakar. Sahabat dan dia umat Nabi nomor 1 paling baik. Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaan kedua, dia mati syahid atau tidak? Tidak. Abu Bakar meninggal dunia setelah demam 15 hari. Persis seperti Nabi, demam 18 hari. Abu Bakar tak mati syahid, tapi mengalahkan sahabat-sahabat yang mati syahid.
Umar mati syahid, Utsman mati syahid, Ali mati syahid, dan banyak sahabat mati syahid, kalah oleh karena Abu Bakar yang tidak mati syahid. Nomor satu terbaik. Apa rahasianya? Abu Bakar berpacu dengan waktu, mengisi waktu dengan amal. Prinsip Abu Bakar dalam hidup fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Wasari'u ila maghfirah, segera, tak pernah pakai prinsip nanti, besok atau lusa. Abu Bakar punya prinsip faliyatana fasil mutanafisun, berpacu-pacu mengalahkan yang lain. Apa bukti? Banyak. Jemaah udah tahu. Setelah salat subuh sekitar jam 5.30 berarti kan Pak Haji. Sekarang kan subuh masuk jam 5:07. Jam berapa kita selesai subuh? 5.30. Matahari belum terbit jam 5.30. Matahari terbit jam 6:22 sekarang kalau tak salah. Jadi setelah salat subuh berarti jam 5.30. Bertanya Rasulullah SAW kepada sahabat yang hadir. Ini pertanyaan Nabi. Sahabat, siapa kalian yang sudah menyantuni anak yatim orang miskin pagi ini? Saya, ya Rasulullah. Yang lain tak ada tangan. Rasul tanya, siapa kalian yang sudah menengok orang sakit pagi ini? Sahabat tengok. Abu Bakar angkat tangan. Saya, ya Rasulullah. Rasul tanya, siapa kalian yang menyelenggarakan jenazah pagi ini? Allahu Akbar. Abu Bakar angkat tangan. Saya, ya Rasulullah. Siapa kalian yang sudah kasih orang makan pagi ini? Saya, ya Rasulullah. Siapa yang puasa hari ini? Saya, ya Rasulullah. Dengarkan apa kata Rasul. Tidaklah seseorang mengamalkan yang tadi kutanyakan kecuali dia boleh masuk surga manapun lewat pintu manapun. Apa pelajarannya? Banyak. Salah satunya kecepatan Abu Bakar mengisi waktu dengan amal mengalahkan terbitnya matahari. Belum terbit matahari lagi di hari itu dia sudah lakukan banyak kebaikan. Waktu. Jangan sampai kita, termasuk saya, udah terbit matahari belum juga melakukan kebaikan. Jangan sampai kita mau terbenam lagi matahari belum juga. Jangan sampai udah terbenam itu matahari masih belum juga. Dan jangan sampai kita yang sudah terbenam ditanam di dalam bumi masih belum juga. Ini bahaya serius. Apa bahayanya? Kita nanti minta ke Allah diberi waktu untuk balik lagi ke atas bumi. Nah, sekarang saya tanya sama jemaah. Ustaz salah jawab, sempat salah jawab bahaya. Jemaah sanggup tidak seperti Abu Bakar? Kalau ada jemaah yang bilang sanggup itu gaya ya, sok-sok sanggup. Jawaban yang benar tak sanggup. Abu Bakar mau dikalahkan, tapi walaupun tak sanggup tetap berusaha walaupun takkan sama seperti dia. Walaupun takkan pernah sama, tapi tetap berusaha. Caranya macam mana? Tengok dunia ke bawah, akhirat ke atas. Kalau orang tengok akhirat ke atas, dia akan berpacu untuk mengalahkan orang itu. Kok bisa dia di atas? Aku ingin di atas dia. Jangan tengok akhirat di bawah. Kalau tengok akhirat di bawah, nanti kita rasanya menang terus. Ada bapak itu, alhamdulillah dah Ustaz, alhamdulillah. Ada apa pak? Pokoknya alhamdulillah dah Ustaz. Ada apa pak? Udah 60 tahun umur Pak Ustaz, tak pernah saya tinggal sholat maghrib Pak Ustaz. Mantap. Sholat isya tidak pernah Pak Ustaz. Subuh apa lagi? Tapi bapak kok ngomong alhamdulillah? Kalau saya tak sholat sama sekali Pak Ustaz. Ini masalah. Kalau akhirat nengok ke bawah, udah juara aja rasanya deh. Akhirat pun nengoknya ke atas.
pacu dia. Ini contoh. Ada kawan kita Bang Haji puasa sunat yang luar biasa. Dia puasa Nabi Daud. Bukan Senin Kamis baik. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Kita tak bisa seperti dia. Kalau dia puasa Nabi Daud, awak asal puasa langsung terbayang wajah malaikat maut. Kenapa begitu? Asal lambung tinggi. Mak aku usah lawan puasa dia, mati nanti. Kalau begitu, kalahkan dia dalam bidang yang lain. Apa kelemahannya? Saya tengok bapak tu kalau puasa dia juaranya mungkin di mata Allah, tapi kalau baca Qurannya pas tausiah. Kalahkan dia di sini. Oke, kalau puasa dia juaranya, kalau baca Quran moga-moga kita orang jadi bertakwa. Berpacu. Contoh berikut, kita mesti objektif menilai. Ada jemaah tu kalau berinfak duit merah terus. Tahu duit merah? Ustaz orang tak tahu pula. Pernah dia berinfak duit biru sesekali. Awak kalau berinfak abu-abu warnanya terus. Tahu abu-abu? 2.000. Usah lawan infak dia. Takkan terkejar kita. Dia 100.000, awak 2.000. Kalau begitu bagaimana cara memacunya? Tengok di mana kekurangan dia. Oh rupanya bapak itu kalau puasa sunat tak kuat. Kalahkan sunat dia di situ. Okey pak, kalau impak bapak orangnya. Tapi kalau puasa sunat semoga di mata Allah saya. Contoh terakhir. Ada bapak itu Masya Allah kalau baca Quran khatam sebulan sekali. Tak dulu buat sobat khatam sekali sebulan. Awak baca Quran lama. Kalau orang mati cepat. Kalau setahun tu tak ada orang mati, dia tak baca Quran lah. Tapi kita nak pacu dia. Jangan pacu baca Quran dia dengan baca Quran kita ketika tak siap. Tengok kelemahannya. Apa kelemahannya? Dapat info dia kurang rajin tahajud. Kalahkan dia di situ. Syukur-syukur ada beberapa bidang kita bisa. Infak kita juga orangnya. Baca Quran kita juga orangnya. Berzikir kita juga orangnya. Alhamdulillah, luar biasa. Tapi kalau tak bisa semua, ada bidang-bidang walaupun satu kita menonjollah di situ. Karena kan seperti Abu Bakar kita tak sanggup. Dan ternyata sahabat itu pun beda-beda Pak Haji. Tak sama sahabat itu. Ada mereka yang ahli puasa, ada mereka ahli infak, ada mereka ahli tahajud. Abu Bakar keseluruhannya. Kenapa seperti itu? Besok kan di akhirat Allah buka kitab catatan amal tadi dan Allah tanya ke kita. Karena di antara cara hisab tanya jawab. Bunyi hadisnya, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu hijab." Rawahu Muslim. Tak seorang pun di antara kalian kata Rasulullah kecuali akan diajak bicara oleh Allah. Antara kalian dan Allah tanpa penerjemah. Kapan Allah bicara sama kita? Waktu hisab dengan cara tanya jawab tanpa penerjemah. Kalau begitu Pak Ustaz, Allah pakai bahasa apa? Usah itu dipikirkan. Yang pikirkan Allah tanya bisa jawab tak? Karena Allah mencipta semua bahasa. Jangan nanti pulang wirid kita berpikir sempat pakai bahasa Inggris Allah tanya bahaya. Oh tak pandai bahasa Inggris. Usah itu pikirkan. Nanti sampai di rumah tak mau selera makan. Bertanya orang rumah, kenapa abang tak makan? Karena Allah bertanya bagi bahasa Arab. Awak tak pandai bahasa Arab. Na'amlah. Asal sekali Arab halal itu pun pas pergi Mekah. Selain itu tak ada bahasa Arab. Usah pikirkan itu. Allah pencipta bahasa. Allah faham semua bahasa. Ada dalil yang Ustaz. Wa min ayatihi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara
bahasa Melayu itu Allah yang ciptakan? Iya. Bahasa Cina Ustaz? Iya. Bukan nenek moyang awak tu Ustaz berbahasa Sunda. Allah, kita dah baca ayatnya. Kemana menuju Allah yang buat. Bahasa Sunda Ustaz, Allah yang bikin. Iya. Marah cik udah Allah yang bikin tu baca. Kalau Yaman kan tak marah ada Ustaz. Marah Ustaz. Allah juga yang bikin. Tapi Ustaz ibu fikirkan. Tapi nanti Allah Ta'ala akan tanya jawab. Jadi besok Allah buka buku catatan kita. Ditengok Allah impak kita. Apa terus. Tereliminasi kita. Ditengok Allah puasa kita. Ini bapak yang puasa nampak wajah malaikat maut dulu. Asam lambung tinggi, maha tereliminasi. Pas ditengok ketika itu zikirnya luar biasa. Ahli zikir. Moga-moga Allah tolong kita lewat zikir kita. Apa sebab? Allah tak tengok kekurangan kita. Allah tengok di mana kelebihan kita. Diperiksa pula bapak yang satu lagi. Ditengok zikir. Oh tak ada situ. Sudah solat salam kanan salam kiri hilang dia macam. Apa lagi zikir pagi zikir. Ditengok puasanya kacau. Pas ditengok tahajudnya luar biasa. Semenjak tahun 2023 tak pernah tinggal tahajud. Kenapa 2023 mulainya pusat? Sebab 2022 ada Piala Dunia. Dia tak tidur-tidur mana waktu itu. Pas setelah Piala Dunia tobat dia. Apa katanya? Jadwal pipa saya taati. Masak jadwal tahajud saya tak taati. Tobat dia semenjak itu. Allah tolong semoga lewat tahajud. Tapi terbayang tak? Begitu Allah buka lembaran pertama sampai lembaran terakhir, tak ada satu pun yang menonjol. Jangan salahkan Allah ketika tak tolong kita. Tengok puasa, tak ada situ. Tengok baca Quran, tak ada. Tinggal satu halaman lagi, kosong melompong. Awas. Kenapa? Sebab dulu di dunia Allah kasih kesempatan terbuang percuma. Jadi jemaah kita ni orang beruntung. Apa sebab? Banyak orang sebaya dengan kita. Mereka telah tiada, Allah masih beri waktu. Apalagi kalau bersua dengan Ramadan nanti, Masya Allah, ini waktu-waktu luar biasa. Waktu insya sudah masuk jemaah ulang kaji ini, semoga ada manfaat buat saya, buat kita semua. Terlebih-lebih hendaknya mendapat ridha dari Allah Ta'ala. Kita tutupkan doa kepada majelis. Subhanallah.